Ja, yang biasa buat tempat konser musik, taman literasi ya? Iya, kita lewat. Di Haji Nawi. Iya, iya. Enggak, bukan. Dari apa? Kita tahu ini. Ya, ini makanan. Bisa juga dibikin. Ini biasanya berapa menit, Pak? Wah, nanti aja tahu sendiri. Wih, Kalau udah pernah kesini pasti tahu. Kalau belum pernah ya nanti aja ketahuan. oke. Berarti dagingnya dimarinasi dulu ya, Pak? Iya. Bapak libur hari apa, Pak? Hari Minggu aja. Hari Minggu aja? Ya. Nggak jalan-jalan, Pak, kemana? Apa namanya, hari tahun akhir tahun biasanya libur jadi 2 harian gitu. Natal tahun baru ya, Pak? Ya kurang lebih gitu. Kalau jalan-jalan di mana, Pak? Di Indonesia? Jangan enggak lah, sini aja. Di sini aja? Kan saya banget. Oh. Ya di sini sendirinya aja. Ini brokoli sama kentang. Iya.
udah pernah daerah di sini? Nah, jadi enggak, ya dengerin aja ya. Jadi yang belum kita kasih tahu itu bukan steak biasa. Jadi steak luar biasa yang direkomendasi sama orang Amerika. Iya. Si kawan anak dia datang sini 2 kali, bulan Februari sama bulan April. Oh. Dan dia bilang saya ini cuma di Amerika. Yang ini di sini, keren. Wow, pokoknya dibilang kan 10 people di Steakhouse in Amerika. Nah, orangnya ini adalah namanya Hana. Waktu itu masih lama ya, masih suasananya masih ada zaman dulu, warnanya juga kan pakai warna kuning dulu. Satu kita kasih tahu dia, oke ini dia. Dan dia merekomendasi kematangan yang luar dunia diminati. Oke? Jadi kalau orang Amerika bilang perfect kan gimana? Sayangnya nggak ada. Jadi kira-kira yang medium rare itu bukan berarti kalau dipotong terus belebaran kemana-mana, dan cairannya enggak ya, kurang lebih. Nah seperti ini lah. Keren kan? Saya nanti taruh di situ supaya kalian. Dan udah 4.500 orang sini. Dan 99% maunya medium rare. Nah, entah karena direkomendasi sama dia, entah karena pengen tahu, entah karena pengen coba, entah mau bandingin sama yang lain. Nah, kalau itu sih nggak usah. Jadi sekarang dari yang belum pernah ini, saya mau minta satu untuk testimoni medium rare siapa yang pertama kira-kira. Oke? Nanti kalau dia ada ngangguk-ngangguk, jangan lepas ini tuh. Oke, mari kita mulai. Ini saya Mas. Pian. Pian. Oke. Ngangguk-ngangguk. Boleh dibuka? Kan? Apa nanti? Sampai sana langsung di plating, kasih itu langsung dicoba, plating lagi, langsung ngangguk-ngangguk. Tapi jangan ngangguk-ngangguk dulu, belum makan. Biasa dia stick mun-mun nih. 20.000. Oke, saya akan bikin medium rare semuanya dipanggil satu-satu. Silahkan langsung lihat ekspresinya biar gimana. Ya, gimana aja? Silakan Mas, dibanting dulu. Mati itu dulu. Ditaburin dulu. Iya tadi udah. Iya. Langsung ini Pak, langsung. Ya. Kok malu-malu banget ngambilnya serawuk aja. Biasa dikerok-kerok. Malu-malu kucing. Iya. Gimana cara makannya nih? Kasih ke orang lain. Oke, sambil nunggu siapa? Medium rare maju. Maju. Next, oke ya, sana boleh. Ini kelompoknya udah. Ya, stick mun-mun kalah deh nih. Oke. Stick mun-mun. Iya, teman. Sausnya. Oke. Oke. 1, 2, mantap. Silakan. Gimana, Cak? Gimana, Mas? Juicy? Luisi? Bapak aja. Bapak. Saking menikmatinya apa? Udah dinikmati ya, tapi kan pasti tahu dong rasanya gimana. Apa baru pertama kali ini cuma medium rare atau tempat lain? Belum pernah. Belum pernah, baru ini ya? Biasanya stick mun-mun.
Madep sini. Di mana? Enak yang sebelah sini, enak yang sebelah sini masih merah. Itu Iya, itu maju. Tapi di sini matang. Iya. Eldan aja deh ya. Pak, kayaknya harus bikin di IG-nya tidak buka cabang dimanapun. Soalnya kayaknya nanti ada yang buka deh. Nggak apa-apa, biarin aja buka nggak apa-apa. Ngaku-ngakunya cabang Pak Solihin. Ada yang orang nyari alamatnya di mana, ditanya rumahnya Pak Solihin, ada Solichin House, ada di Ciputat. Tapi punya orang bikin promosi bagian, tapi saya diam aja. Jadi gambar saya, tapi nggak apa-apa lah. Oh, ada Pak, udah ada. Gitu. Jadi kalau lihat kan harus kalau di search di Google pakai senior private pasti saya. Tapi kalau tanya Solihin House, cuma dia Ciputat. Tapi yang lucunya itu di Solihin House itu ada nomor teleponnya, tapi pakai gambar saya, tapi nggak apa-apa, buat apa? Saya nggak komplain, buat apa dia? Lu jualan ginian juga? Nggak tahu. Oh my god. Nggak pernah ada yang ke sana. Ada yang buat nanya, Pak yang ini bukan lah, saya bilang. Kalau Solichin House kan rumah Pak Solihin kan banyak rumah Pak Solihin. Ada yang di Ciputat, ada yang di Tangerang, nama Solihin kan banyak. Rumah apa nih, rumah pijet? Solichin House gitu. Dia pikir kan ini makan di rumah Pak Solihin gitu kan. Orang carinya Solichin House. Akhirnya ketemu itu kalau diketik senior private dining baru di sini. Ada lagi di seluruh dunia. Iya, benar lagi, benar. Idenya mahal, Pak. Awal mulanya kenapa kepikiran kayak gini, Pak? Ya sebenarnya tadinya tuh saya punya grill di sana, teman saya mau coba mau masak gitu ya, oke masak. Soal itu undang teman-teman yang berbeda. Tapi ya akhirnya susah ngundangnya gimana ya, akhirnya dia pergi ke Korea. Jadi saya nggak terusin itu. Saya coba sendiri, saya bilang beberapa dari di rumah nanti lihat gue masak. Jadi saya masak sendiri pakai gas air gitu. Oh itu gede kan berat, kalau berat banget 4 orang yang susah kan tebel begini itu dari Amerika juga. Akhirnya saya pakai cast iron. Nah akhirnya diviralin sama bulan Juni itu sama si Sarah Jessica diviralin bareng-bareng sama Puding sama sandwich sama si Irfan itu, Irfan atau apa. Jadi bareng, karena diviralin jadi rame. Tapi idenya untuk saya, kenapa saya bikin gini, saya mau orang yang saya nikmati dulu itu dinikmati orang lain. Saya bukan tukang masak soalnya, saya menikmati aja. Jadi saya makan steak model kayak gini ini dari tahun 1970 sampai 1986, 16 tahun hampir tiap hari. Iya, karena di offshore drilling ya, di lepas pantai dan pakai bendera Amerika, jadi makanannya kan harus standar Amerika. Nah, akhirnya saya udah pensiun, jadi saya 16 tahun di offshore drilling, sisanya 28 tahun, tetap masih perusahaan minyak juga, tapi di kantor di Singapura saya. Jadi total semua saya kerja di oil and gas itu kira-kira 44 tahun. Dan akhir saya di Ensco International. Ensco itu sekarang jadi balik. Jadi ya kalau kerja sih gitu juga, tapi kalau misalnya dapat kontrak lain pakai nama lain kayak gitu-gitu. Tempat ya, namanya ya saya pernah dengar mungkin Santafe, Metro ya kayak gitu, apa ada Anosor ya gitu. Dulu tuh nah, karena saya 16 tahun saya di Steakhouse, pertama dari tukang bersih sampai akhirnya jadi jaga gudang, jadi bagian pembelian barang. Procurement, akhirnya saya dipindah ke kantor jadi bagian manajer sampai akhirnya karir saya di tahun 2007 itu pada tangan saya keluar di buku saudari yang nilainya $1 juta. Makanya saya di pensiun ini umur 66 baru pensiun, orang lain 56. Saya 66 baru pensiun. Mungkin dipikir saya jujur kali, padahal nggak pernah ketahuan. Bedanya apa jujur sama nggak ketahuan? Jujur sama nggak ketahuan. Sama kan? Sama.
Kalau nggak jujur tapi nggak ketahuan sama juga jujur kan, bener nggak? Iya. Kok nggak lihat aku? Iya. Iya kan nggak bohong. Ini nggak bohong. Nggak mau. Pak Solihin misalnya ditelepon, kamu terima teleponnya. Pak Solihin ini ada, saya nggak lihat. Bisa kurang lebih. Jadi waktu itu karena saya bagian pembelian kan pasti ya saya beli minyak tahun 2003 itu 1 miliar per bulan. Akhirnya saya tinggal di Singapura, tadi saya bikin PO satu jalur. Jadi setiap kali ada pengukuran baru yang dibuat di Singapura, saya selalu ada untuk bikin ordernya atau apa, pokoknya tak kenal lah saya untuk apa gampang. Kayaknya gitu. Jadi Kenapa tambang di Singapura ya Pak? karena pembuatan rig-rig itu di Singapura hampir semua. Di tempat lain nggak bisa, di Korea terlalu mahal, di Amerika terlalu mahal. Di Singapura itu paling gampang. Kenapa nggak di Indonesia Pak? Di Indonesia nggak ada ya, perlengkapannya nggak cukup. Paling bikin mungkin kayak dressing kapal-kapal bisa galangan kapal, tapi rig nggak ada di Indonesia. Mungkin ada tapi kayaknya cabutan-cabutan gitu. Masih nggak ada Pak. Nggak ada. Aku soalnya di oil and gas juga. Nah, kayak gimana? nggak ada. Palpolin Bapak pernah? Palpolin, oke, Palpolin ya. Nggak ada lah rig buatan Indonesia. Atau dibuat di Indonesia. Kalau di Singapura pasti. Sampai sekarang. Paris Living Store. Itu pasti orangnya nggak gitu ketahuan kan ada yang tanya. Kayak saya, orang saya udah pensiun dan masih dikirimin duit, itu banget lah. Pak rahasianya bisa kerja di perusahaan swasta itu sampai umur 65 tahun itu gimana sih Pak? Ya waktu itu saya sebetulnya kerja sama Pertamina pertama, saya 4 tahun di Pertamina. Di Pertamina itu sebenarnya saya Bapak di Pertamina tahun berapa Pak? 70 sampai 74. Kenal sama aku, saya jangan-jangan Jurid Hamzah. Waduh, Saya masih ada orangnya kan? udah meninggal sih 2 tahun Waktu itu saya mulai kerja itu 22, jadi Pertamina 4 tahun. Terus akhirnya ditaruh di, jadi gara-garanya saya bukan apa pakai ini karena saya ngelatih latihan karate sama orang Pertamina dulu, kan atlet gampang, kalau atlet itu selalu dapat kerjaan kan, zaman dulu tuh atlet voli atau sepak bola pasti dapat kerjaan di BUMN apa ya. Ya karate lah dulu, jadi saya latihan aja, saya nggak menyandang dan ini dan itu, enggak, pokoknya melatih. Akhirnya saya ditaruh di minyak, jadi kalau lagi biasa itu dulu melatih orang-orang Pertamina gitu. Akhirnya latihan lagi, akhirnya saya ini ada kerjaan di Obser, mau nggak? Iya saya mau banget. Daerah mana Pak? Pertama saya masih di Ayapko, waktu itu masih di Laut Jawa. Wah itu gaji saya itu jadi bagian bersih-bersih doang, ya bagian nyapu-nyapu gitu. Itu udah 17.000 perak. Padahal guru waktu itu gajinya 3.000. Tahun 70 guru itu gajinya 3.000. Saya 17.000. Wow. 6 kali lipat dari guru kan. Padahal cuma Bersih doang. Tapi bahaya Pak, Iya, iya. pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Akhirnya saya bagian itu sampai nggak bagian. Mantap kan? Ya, pakai apa sendok? Kirain buat apa? Sendok kecil itu langsung penuh ya, jangan dikit-dikit. Ya, minta sendok Penuh dan langsung diangkat. Ya. Oke, silakan. Pak Solihin boleh bagi sendok aja. Kenapa? Tadi sendoknya kesonain, kirain udah nggak ada lagi. Aduh. Iya. Puding karamel. Oke, jadi 1 sendok penuh gitu ya. Iya. Diangkat. Makanya dikit hancur. Udah? Udah. Aku foto yang berdua sih. Pegang foto. Kita kembaran. lagi. Ya Bang. Ternyata foto berapa? Enak. 1, 2, Yang Masih stok.
Yummy. Ya Allah. Nih gue bawa power bank. Mana oke ya dengan bisa. Akhirnya teman-teman dulu makan ini. Oh iya. Perasaan teman-teman dulu banget dulu. Makan es krim. Langsung oke. Jadi ini kita lanjut dari sendok susu segar dengan 4 telur. Oke, lalu kita masukin ke panci yang kira-kira ya 1,5 panci. 900 ml susu segar pasteurized 4 telur. Nah, telurnya supaya jangan terlalu pucat, kasih satu yang merah kayak omega gitu. Udah diaduk-aduk terus puter-puter api kecil aja. Terus ditambahin gula lah 1 sendok makan untuk ini sama vanili 4 gram. Udah puter sampai nanti udah teraduk semua putih telur, kuning telur sama susu sama apa. Temperaturnya menuju 55 derajat Celcius, pindahin ke cup. Pindahin ke cup ini, baru tabur wijen yang udah disangrai, oven masuk api atas saja kira-kira 20 menit. Iya. Baru gitu setelah di ini kulkas. Nah, waktu mau menghidangkan, baru kita bikin maple syrup sama corn syrup. Maple syrup itu yang pancake syrup tuh campur sama corn syrup, syrup jagung. Jadi nggak terlalu manis, terus udah dibuka, siram, hidangin. Soalnya kalau madunya kalau sirupnya dijadiin satu, repot nanti, makanya itu perlu di sheet atasnya itu supaya sirupnya nggak langsung masuk. Tapi waktu di sendok jadi satu, nah udah masalah terus makanya. Mantap ya? Habis ya? Lagi Pak katanya. Nggak ada lagi. Jadi data misalnya screenshotnya saya kasih. Nah, saya nggak mungkin bilang no slot tapi nggak ada screenshot. Iya. Masih kan? Makanya itu enak. Jadi bisa WA sendiri, apa sendiri. Nanti kenapa bayarnya H-2? Supaya orang tuh bisa H-2 bisa batalin, bisa nambah, bisa kurang, kalau ada slot nambah, kalau kelebihan bisa kasih orang lain. Jadi tiap hari jam 10 pagi itu saya ngantongin duit 7.020.000. Orangnya belum makan. Jadi 12 ini hari, 12 besok, dan 12 lusa kan? Iya. Bener nggak? Saya nggak perlu biaya apa, duitnya saya kantongin. Bahan-bahan udah ada semua. Jadi waktu saya kerja terakhir saya pensiun itu gaji saya mungkin sekitar $2.500 ya US. Tahun berapa itu Pak? 2014. Lumayan sih. 2015 ya. Nah sekarang saya udah pensiun, gaji saya berapa? 2 kali lipat ya, Bang? Nah, 2 kali lipat kan? Jadi sebulan itu 312 kali 195 berapa tuh? 312 kali 195 60 juta kan? Tapi dia separuh untungnya. Jadi gaji saya 60 juta kan sudah bisa hampir $3.500 kan? Gaji sama ini kan sama 60 juta. Jadi dia pensiun. Kalau aktif malah cuma 2.500, dia pensiun cuma 3.500 kan? Jadi lucunya begini, kalau orang kan punya duit, punya kebutuhan. Jadi kadang-kadang duitnya itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan kan? Itu balik, saya punya duit, nggak banyak sih, tapi nggak punya kebutuhan. Kebutuhan saya apa coba? Ayo, juga apa? Temen. Ya temen aja. iPhone 15 Pak. Ya. Oh ya, iPhone-nya upgrade. Dulu tuh orang-orang baru punya iPhone yang paling tinggi iPhone 12, saya udah 18 kok. iPhone 18. Saya beli iPhone bekas ya, iPhone 10 sama 8 saya beli pakai karet.
18 nggak jadi? Enggak 11. Bisa ngitung dong. 18 yang 10 sama 8 berapa? Oh iya. Pak butuh anak angkat ya Pak? Adopsi. Adopsi. Anak adopsi. Butuh beban baru. Mungkin butuh beban ya kan. Kenapa kalau saya senang yang anak muda? Karena anak muda itu menurut saya nggak tiba-tiba bikin salah. Paling dia nggak sengaja nggak tahu. Tapi kalau orang tua tuh salah dikerjain terus kan? Gua jangan ini, paling dia mulut gua, badan gua, lu tahu apa? Yang lebih lucu lagi anak muda suruh nurut orang tua nggak mungkin bisa. Mau juga orang tua nurut anak muda, karena dia pernah muda jadi gampang nurutnya. Jadi makanya kalau orang tua itu kalau ngomong emang jangan dibantah, kecil ya nggak perlu. Coba dulu berapa? Iya. Belum kecil udah tua ngomong sebagus. Mana tapi tujuh? Ada berapa? 4 macam ada. Termasuk punyanya Herman Saren sendiri, saya dikasih sama anak ini yang sama bapak saya sudah saya ambil aja. Tahu kan Herman Saren sendiri yang suka buku-buku itu. Tapi Bapak kalau belanja tadi sendiri atau diantarin? Sendiri. Sendiri juga pergi ke tempatnya. Iya, pakai trail itu. Sakit. Kemana Pak grand lain? Iya, kaki kadang ini di mana. Enggak. Jadi orang suka tanya, Pak, Kali kena pakai trailnya mana Pak? Enggak, cuma ke Santa doang. Majeti. Yang jauh dong Pak. Jauh. Karena off-road itu. Saya bilangnya nggak bisa, jauh bisa aja. Emang kok nggak mau Pak? Ntar pulangnya gimana? Saya bilang gitu. Gimana sih Pak? Kan orang tua udah pergi jauh, pulangnya bingung dia lewat mana kan? Daripada nggak mau, katanya kalau bapak mau pulang aja, nggak mau pulang. Jadi saya tuh naik trail itu ya paling sering karena agak tinggi. Jadi kadang-kadang kalau saya kurang stabil juga barang-barang tuh miring-miring kerubuhan, baru harus kerubuhan tolong dong. Saya berapa kali ada 6 kali kerubuhan tuh. Ya Allah Pak. Kan dia kalau trail itu kan mesinnya di atas, jadi kalau udah lebih dari 45 derajat nggak bisa tahan lagi. Kan jatuhnya lagi dalam keadaan habis melepas standar atau mau jalan. Sosok kan lagi gini-gini. Ini kemana nih? Miring-miring begini. Tengah sebelah waktu itu. Lu ngomong-ngomong, saya ngomong kan nggak dapat tuh miring kan. Nggak bisa balikin lagi kalau udah miring 45 derajat nggak bisa. Jadi aduh pokoknya gitu deh. Tapi untungnya nggak banyak yang tahu ya, tahu. Ya tahu ya. Tahu yang nolongin aja. Tapi kalau pas lagi dah lucu banget. Kadang-kadang kan di depan rumah gini, pagi-pagi kita lagi nikung jatuh. Ada yang lagi jemput anak sekolah. Tolongin dong dibangunin. Kenapa? Kan saya nggak mungkin bangunin siapa, nggak ada siapa-siapa saya sendirian di situ. Dibangunin sama dia. Ada 6 kali dah ingat saya tuh. Kerubuhan motor. Udah tua banget sih ya. Enggak lah, 6 kali. Ini terlalu banyak, jadi bikinnya oke dengan buah pita yang kotak kecil itu dengan 245, apple 2, sama Sprite seru 1. Tapi bikinnya harus bareng dan langsung disiapkan. Jadi bikin taruh di satu box itu. Kan tadi kan saya bikin dua kotak apple juice buah pita sama satu Sprite seru. Saya taruh waktu datang tadi kan baru saya taruh di satu tempat itu baru tuang. Tapi nuangnya jangan banyak-banyak, nuangnya seperempat aja, kalau nggak ketahuan. Tapi nggak pakai es ya? Enggak. Pak buah pitanya yang berapa mili Pak? 245. Yang sekali minumnya ada? Itu 2 sama Sprite seru. Jadi tadi untuk 12 ini saya perlu cuma 2 kotak buah pita apel sama Sprite seru yang 350. Yang kurang kecil. Dia bikin nggak bisa. Gagal dia Pak. Bukan waktu itu teman saya bikin tinggal bukan ya? Ada yang bikin juga. Saya dapat resepnya dari Bapak pas Agustus. Terus saya cobain kan Pak. Nggak sama. Nggak enak rasanya. Beda. Bukan nggak enak, beda. Apple juice-nya berbuah pita. Buah pita. Tapi salah Berapa proporsinya? sama. 2 2 banding 1. Ya, sama saya Kebanyakan ini Pak. pakai es ya Pak. Nah, pakai es, jangan pakai es lagi. Gini, kalau pakai es jadi dia hambar jadi. Sodanya jadi kalau soda pakai es itu kayaknya nggak boleh. Soda itu dingin tapi nggak boleh pakai es. Kalau soda pakai es, Oh iya. Nggak berasa.
Udah campur air. Ada kan zaman dulu tuh pernah dengar Soda susu Pak. soda susu gembira. Nah, Iya, masih ada Pak sampai sekarang. iya itu lucu. Jadi kan soda water itu tambah susu kental manis Sama Fanta. sama Fanta. Itu enak juga itu. Enak. Tapi lo makan ini Pak. Oh iya. Gak bisa nambah lagi. Iya lah. Nggak bisa nambah. Tadi pada ngeliat jaknya, deal itu ya dia ya. Bukan, nanti jack itu beda nih. Iya. Dari sudah itu vodka itu. Waduh. Air putih biasa. Semua sendiri yang gali masih di bawah tadi. Kemudian yang naik dulu sebelum butter sama garlic powder, tapi yang mahal garlic powdernya, McCormick. Udah kepikiran. Kalau yang garlic powder murah, Nah, enak. Jadi di mix sama tadi salt butter baru dioles tadi di juring-juring itu di posisi tutupnya, baru di oven pakai api atas saja sampai crispy gitu ya. Lebih enak dari bisa satu nih, Pak. enak. Iya, Pak. Jadi untuk membuat pasangan stick set yang dengan double country